Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang ini Kakak Boy lagi bertamu di kediamannya Kang Ade. Kang Ade, beliau ini adalah pelaku bisnis jasa tata boga ya Pak De ya. Sudah tahun di jasa boga? Kurang jasa lebih? Boga 18 tahun lah. 18 tahun, Pengalaman. ekspor berarti ya? Expert. Jadi apa aja tuh 18 tahunnya selama jadi 18 tahun? Dari mulai operasional ya tentunya naonnya seperti bahasa mah pahit peherna udah kenikmati. Jadi mulai dari level terbawah sampai ke level dan sekarang jadi pengusaha gitu nya. pengusaha lah, pengusaha. Kerja di tempat orang pernah, jadi level terbawah pernah. Pengusaha yang lagi berusaha. Pengusaha yang bagi berusaha. Nata usaha. Nata usaha. Oke, Kang Ade ini teh kakak kesini teh ya kita ngobrol-ngobrol tapi bukan ngobrol-ngobrol sekedar warung kopi, mudah-mudahan berisi gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada diambil hikmahnya sama sobat biru semua. Ini Kang Ade ini pengusaha yang udah berapa bulan Kang Ade buka El Biru nih? El Biru itu sebetulnya dari 15 Juli ya. 15 Juli 2020. 15 Juli berarti Juli Agustus 5 bulan. 5 bulan. Ya. Nih di luar ini ya, barusan kok berani gitu lagi Covid, orang ketika suasana ekonomi lagi decline, iya malah bikin startup gitu ya. Motivasinya di samping di luar finansial gitu, apa ya? Biar ini jadi inspirasi, ternyata teman-teman jangan takut untuk berusaha di masa pandemi gitu, Covid. Satu gini, jujur secara secara cek orang Sunda mau orang teh rek memulai teh dari mana? Itu ada rasa was-was. Bingung, itu orang teh bakal payu moal. Nah, itu satu hal yang wajar lah ketika misalnya kita memulai satu usaha. Tapi dipikir lagi kapan? Lamun teu mimitian ngalangkah iraha. Iya, walaupun mungkin di masa pandemi, tapi dengan keyakinan itu insya Allah Allah membimbing. Asal kita ada kemauan, pasti di sana ada jalan. That's the point sih Gana. Artinya begini, orang kan bisa berpikir ketika bukan orang, faktanya gitu ya. Ketika pandemi, apalagi yang terdampak banyak tuh kan kuliner. Anu tadi boleh kumpul-kumpul, restoran, iya malah buka gitu. Mungkin motivasinya karena tadi ya pengalaman yang kuat. Allah ge bakal membukakan jalan. Satu itu. Terus yang manjada wajada teh. Terus yang terlebih melihat dari pengalaman tadi, kita juga jangan takut. Terlebih misalnya kalau pandemi itu memang segala aspek lah, termasuk mungkin restoran, tempat berkumpulnya orang, pasti tidak lepas dari jaga jarak karena tadi ya jaga jarak. Kemarin sempat kita ngalamin beberapa kantin, kafetaria nggak boleh buka gitu ya. Iya malah buka usaha kuliner gitu. Diawali gini, pernah mungkin secara tersirat juga kenapa tidak kita hanya jualan, kan kalau jualan skala banyak lah. Artinya kita juga, nah itu yang menjadi was-was, kita bisa atau dari aspek peralatan juga misalnya harus mendukung ya. Tapi dengan misalnya hanya 1 porsi, 2 porsi itu kita bisa. Iya, artinya gini ya, ya mudah-mudahan menginspirasi yang nonton obrolan kita. Siap. Jangan takut untuk memulai. Apapun itu dengan nawaitu yang kuat, pasti Allah akan. Bismillah paling pentingnya ya. Terus tadi sedikit kasinggung sih, tapi saya pengen rada ngagali lebih dalam juga. Sebelum lebih dalam, kopi dulu lah. Siap. Kopi. Ini rotinya boleh dibuka. Boleh. El Biru Tos. Ternyata El Biru juga ya bikin bukan produksi inilah, produksi sebetulnya bahan-bahannya banyak. Nah, itu cuma roti bakar sih. Tapi diolah gitu. Dikreasikan dengan sentuhan-sentuhan kemasan dan ada isinya itu, ada pisang juga, coklat juga, keju juga gitu. Beberapa lapis lah. Beberapa layernya. Berarti iya makannya harus sekaligus kieu. Itu tergantung gimana rasanya. Tuh asam gigi. Kasih lah, tenang. Siap. Kang Ade sambil nunggu ini turun ke bawah sambil ngerasain rasanya. Balik lagi ke tadi. Ini mungkin ada kaitannya dengan pilihan segmentasi atau pilihan jalur usaha. Kan ini El Biru Catering. Sebetulnya yang dilayani itu apa sih? Ya. Wedding kah? Gathering kah? Atau di mana? Ya. Positioningnya di mana positioningnya? Nah, segmentasi itu sebetulnya memang luas kalau bisa dibilang untuk makanan ini. Karena apa?
dimanapun membutuhkan makanan. Untuk masa pandemi sekarang ini sebetulnya memang kita terlebih untuk nasi kotak, sekotak misalnya nasi El Biru itu bisa mewakili pasar semua. Contoh misalnya kita juga pernah melayani wedding di masa pandemi. Take away. Nasi kotak take away Take itu away. dengan pilihan salah satu WO juga yang memang menginspirasi atau menyarankan seperti itu karena mungkin harus jaga jarak dan protokol. Tapi untuk segmentasi yang lebih luas lagi yang memerlukan makanan itu banyak institusi, acara pribadi kayak semacam syukuran EKH atau hanya kumpul-kumpul keluarga dan lain sebagainya itu Masih ada lagi yang mau disuguhkan? Ketrek-ketrek di belakang. biasa kuprak-keprok beberes. Kirain ada yang disuguhkan deh gitu. Ya, lanjut. Ya itu kan institusi kayak rapat, kantor-kantor masih bisa berjalan dan perlu makan siang. Justru di masa pandemi ini yang jadi take away delivery itu justru kantor-kantor. Kita pernah juga melayani makanan untuk karyawan. Seperti misalnya paket misting, hanya paket nasi kotak. Itu yang memang tentunya memang jadi rating terbanyak lah kalau untuk segmentasi pasar. Di luar tadi acara-acara untuk syukuran dan lain-lain. Tapi pernah handle juga untuk syukuran. Syukuran justru yang Beberapa kali terus terang sama kakak juga pernah ya. Dengan kakak boy juga kan sering ketemu terus. Nah, cuman kebetulan di mana ya itu berkaitan dengan di mana kita ada peluang. Karena untuk urusan mapping tadi ya, pemetaan tadi. Setiap ketika ada usaha, kita membaca peluang dan peluang itu akan selalu ada. Contoh misalnya serangan Shopee. Kita ikut berpartisipasi loh. Oh iya, Nah, benar. itu. Kebetulan ada teman kakak oge, Kang Ade anu kemarin sempat karantina. Itu ketika karantina ge dapat makanannya kotaknya El Biru gitu. El Biru, ya. Dan ada yang satu yang menarik, justru jarang-jarang disajikan gitunya di kotak sate ada semacam quote-quote menarik. Quote menarik ya. Sayangnya di sini tidak terdisplay ya. Tadinya kalau mau Nggak gini. apa sih motivasinya gitu? Semacam kayak gini di teh. Kalian pikir aku tahu semua padahal tempe. Terus ada apa ya yang paling saya ingat 5 tambah 4 sama dengan 9, 6 tambah 3 juga 9. Jadi, artinya kan pola pikir orang bisa berbeda, tapi berbeda. hasilnya sama gitu. Jadi, mereka semua benar, tapi mungkin dengan pola pandangan yang berbeda-beda gitu mungkin. 5 tambah 4, 9, yang 6 tambah 3, 9 juga tidak disalahkan gitu ya. Jadi pandangan beda tapi tujuannya baik lah. Gitu intinya. Nah, berkaitan dengan itu sebetulnya memang ini terinspirasi juga sebetulnya. Pertama mungkin satu, kita tidak hanya mengambil keuntungan di sini. Kita juga ingin berpartisipasi dalam menangani, mendukung secara penanganan gugus tugas ya. Kalau lebih ininya gugus tugas. Rada lege gitu mah gitu. Gugus tugas penanganan COVID-19 ini ya paling tidak ikut berpartisipasi dalam aspek penyuplai makanan. Tapi mungkin kebetulan mungkin istri saya yang paling rewel ini untuk bisa tidak hanya untuk menyajikan makanan itu tidak hanya makanan saja tapi mungkin dari packagingnya, sentuhan, terlebih kan isinya mah udah seleratif ya, rasa enak atau tidak itu tergantung lidah. Terus kombinasi menu itu yang paling penting karena apa? Mereka kan yang namanya diisolasi satu makan sarapan, makan siang, malam itu yang ditunggu. Nah, kenapa tidak misalnya kita menyisipkan satu kuota memberikan satu motivasi, memberikan satu hal yang memang ringan lah untuk sebagai hiburan dan ternyata itu ditunggu. Pernah satu saat kita tidak terlepas dari coba nggak dikasih kuota ternyata memang ada kalau boleh kakak rada ngambil, jadi artinya gini, apa yang disajikan oleh El Biru tuh bukan hanya semata mengenai taste atau rasa gitu ya, tapi urusan hati, humanis tadi, humanis. Dengan baca anu pikasirieun gitu kan otomatis orang jadi bunga, seneng, bahagia gitu ya, minimalnya tersenyum dikit gitu ya. Itu juga disentuh gitu ya. Ya karena gini, apalagi kan perlu imun yang yang oh iya benar, yang tinggi ya. Ketika untuk bahagia imun naik ya karena ada responnya loh. Ketika misalnya baca yang senang-senang, dia paling tidak kita bisa membahagiakan orang yang lagi diisolasi. Nah itu bosannya kan kakak sendiri misalnya
diem di kamar atau di rumah beberapa hari nggak keluar, Bosan. bosen. Apalagi orang yang diisolasi dan dalam situasi yang was-was. Nah, kenapa tidak kita memberikan satu hiburan atau saling memotivasi lah, Saling gitu kan, memotivasi. gitu. Jadi tidak hanya unsur isi dari makanan dan betul tadi. Jadi urusan hatinya juga hati disentuh ya. Nah, itu mungkin. Oke, artinya begini mungkin makanan yang disajikan itu bukan hanya urusan rasa, tapi tampilan, rasa dan kena di hati, di deliver gitu ya. Jadi memberikan kesan yang Apakah ini juga ada kaitannya dengan pemilihan nama El Biru sebagai brandnya gitu? Nah, sih artinya El Biru teh? Alhamdulillah, El Biru itu sebetulnya bahasanya bahasa Arab lah ya, yang artinya berbakti. Nah, kenapa berbakti? El Baru, El Biru, El Biru. El Biru. Nah, tapi mungkin pakai ejaan Mesir atau apa jadi El Biru supaya lebih familiar ya, lebih El Biru lebih gampang mungkin buat ini. Nah, kenapa berbakti? Saya terinspirasi mungkin ya istri saya oleh guru ngajinya, karena mungkin ini secara instan di masa pandemi apa yang menjadi kata untuk bisa membuat satu aktivitas yang positif, aktivitas yang memang bisa jadi jalan satu kehidupan yang memang untuk berguna buat bukan hanya keluarga. Kebetulan kan mertua kalau ibu bapak dari istri saya kebetulan dekat domisilinya dengan kita, ya paling tidak kita bisa memberikan satu makanan setelah masakin itu memasakin dengan berbakti dengan cara yang berbeda. Jangan-jangan ini juga motivasi awal bikin catering itu sebetulnya tujuan utama berbakti ke orang tua, pang masakeun, tapi kebetulan ada sesa dijual gitu. Nah, teman-teman, itu teman-teman. Ya enggak lah. Heureuina gitu. Tapi artinya berbakti, intinya kan berbaktinya gitu kan ke orang tua. Makanya dalam jangka waktu 6 bulan buka usaha di masa pandemik bisa maju model kieu, hebat nih. Justru mungkin kalau yang namanya cita-cita tidak pernah berhenti di satu titik. Contoh lihat di Instagram El Biru sendiri. Kita selalu menyajikan dan berkreasi makanan apa saja yang memang selalu kita ingin menggali. Tentunya kan apalagi kalau dikaitkan dengan menu Nusantara itu cukup banyak. Tapi bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita mengkombinasikannya dengan misalnya kan kebanyakan gini. Kebanyakan mungkin para penikmat makanan ini tahu bentuknya, atau para pengguna jasa catering ini tahu bentuk makanannya tapi tidak tahu namanya. Tahu namanya tapi tidak tahu bentuknya. Hanya baca di katalog. Ataupun juga teu ngarti kumaha itu ngayeuna. Nah, itu satu. Oke, Kang Ade, sayang sekali durasi kita kebatasi, tapi insya Allah masih banyak obrolan kita lain lagi ya. Insya Allah. Cuman teman-teman sekalian, sebetulnya kakak mau nanya, nah sih Kang Ade betah di dunia catering. Tapi itu nanti di obrolan kita yang lain ya. Buat sementara kita akhiri dulu sekarang ya, Kang Ade ya. Kita ketemu lagi di obrolan kita yang lain. It is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.